Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aldi Pramana. Saya dari kelas 4F dengan NPM 2335103 semoga. Yang saya hormati Pak Rizky Fadilah selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman berbasis komponen. Adapun di sini saya akan membahas tentang view router, PINIA, QASAT, VTest, dan API. Yang mana eh, saya memilih studi kasus tentang web headshot. Nah, alasan saya memilih kasus ini adalah saya memilih membuat studi kasus website pet shop untuk layanan hewan dan pembelian makanan karena kebutuhan terhadap perawatan dan pemeliharaan hewan peliharaan semakin meningkat di masyarakat. Banyak pemilik hewan, terutama di daerah perkotaan, yang mencari cara praktis dan cepat untuk mendapatkan layanan grooming, serta membeli makanan dan kebutuhan lain bagi hewan kesayangan mereka secara online. Melalui pembuatan aplikasi ini, saya ingin menghadirkan solusi digital yang memudahkan pengguna dalam melakukan pemesanan layanan grooming dan pembelian makanan hewan melalui yang terbuka web yang ramah pengguna. Studi kasus ini juga menawarkan tantangan yang menarik dari segi teknis, seperti pengelolaan data layanan, pemrosesan pemesanan, autentikasi pengguna, serta pemanfaatan teknologi modern seperti Vue 3, Quasar Framework, PINIA, untuk memanajemen state dan integrasi dengan JSON server sebagai backend sederhana. Selain itu, topik ini juga sejalan dengan kepedulian saya terhadap hewan peliharaan dan minat saya di bidang teknologi. Sehingga proyek ini tidak hanya relevan sebagai tugas akademik, tetapi juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi aplikasi nyata yang bermanfaat bagi para pemilik hewan. Nah, selanjutnya di sini akan saya jelaskan apa saja fitur-fitur yang ada di dalam web saya ini. Yang pertama itu adalah dashboard. Fungsinya sebagai halaman utama admin setelah login. Ya, fiturnya itu menampilkan ringkasan data penting, total pelanggan, hewan, grooming, dan lain-lain, navigasi cepat, dan halaman lain. Yang kedua itu adalah data hewan, yang mana ini berfungsi sebagai untuk mengelola data hewan. Terus yang ketiga grooming. Grooming ini sebagai layanan grooming untuk pemesan lah, untuk pemesan grooming. Keempat itu home layout, ya ini untuk sebagai layout utama dari aplikasi seperti navigasi bar dan selanjutnya itu adalah login, ya ini berfungsi sebagai autentifikasi pengguna from login user, ya, email atau username dan password, validasi login, arahkan pengguna ke dashboard jika berhasil login. Nah, pelanggan view, fungsi mengelola, ya, selanjutnya ada pelanggan view, yaitu untuk mengelola pelanggan. Tujuh yaitu adalah profil yang mana ini adalah untuk menampilkan data pengguna, bisa menampilkan data pengguna, nama, nomor HP dan alamat serta mengupload foto profil. Ke-8 yaitu register. 9 adalah riwayat pesanan. Riwayat pesanan ini adalah sebagai riwayat pemesanan dari si user atau si pelanggan, yang mana riwayat pesanan ini berfungsi sebagai untuk menampilkan apa saja yang sudah proses yang dilakukan oleh si pelanggan. Terus stok barang. Stok barang ini adalah untuk tempat pembelian makanan, untuk pemesanan makanan untuk hewan. Selanjutnya adalah unit testing komprehensif dan VTest. Ya, untuk menjamin kualitas kode yang optimal dan mengurangi potensi bug, kami akan menerapkan unit testing dengan menggunakan VTest. Nah, saya sering menerapkan unit testing VTest, yang mana framework ini, pengujian ini mendukung optimasi pengujian terhadap komponen view serta support dari PINIA. Yaitu ada antara lainnya itulah pengujian komponen view dilakukan untuk masking mouse komponen kerja sesuai dengan fungsi, pengujian setelah PINIA bertujuan untuk memverifikasi logika, dan coverage testing digunakan untuk create atau delete. Selanjutnya, struktur navigasi dan routing di sini saya menggunakan get, post, put, dan delete. Selanjutnya adalah manajemen state dengan PINIA. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen state dengan PINIA adalah merupakan teknik untuk mengelola data agar dapat dipakai secara bersama oleh berbagai komponen dalam sebuah aplikasi. PINIA adalah pustaka resmi dari VJS yang digunakan untuk mengatur state secara efisien dan efektif. Dengan PINIA, data seperti data produk, informasi pengguna, atau stat login dapat disimpan terpusat di dalam stok, sehingga bisa diakses di dalam komponen mana saja tanpa perlu meneruskan data melalui proxy. Terus di sini saya juga menggunakan view router. View router ini berfungsi sebagai untuk menangani navigasi antara halaman dalam aplikasi berbasis single page aplikasi atau SPA. SPA ini pengguna dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lain tanpa merefresh page tersebut, page awal lah yang bisa kita sebut. Selanjutnya itulah cara install filter, terus cara install PINIA. Nah, di sini ada beberapa codingan. Yang pertama itu codingan API yang merupakan komponen utama dalam aplikasi yang berfungsi sebagai wadah untuk seluruh tampilan halaman melalui elemen filter view. Komponen ini tidak memiliki logika atau data khusus. Mereka hanya bertugas untuk menampilkan atau untuk memunculkan interface ke si user itu.
Terus selanjutnya ada codingan untuk login, ada register, dashboard, data hewan, grooming, home layout, pelanggan, profil, codingan pesanan, dan stok barang. Nah, setelah lebih jelas lagi, saya akan menjelaskannya melalui penjelasan melalui Visual Studio Code dan implementasi penggunaan web yang saya buat. Di sini saya sudah memiliki suatu folder namanya di sini pertemuan 10 ya, karena saya melanjutkan studi kasus pertemuan tugas 10. Nah, yang mana di sini sudah ada beberapa file ya dan folder di sini. Di dalam folder komponen ini sudah banyak file view yang mana untuk pembuatan mau API, mau pembuatan untuk mau API, router, dan user interface-nya lah atau tampilannya. Terus ada untuk indeks JS-nya ini sebagai router atau sebagai penghubung lah. Ini ada path supaya dia tidak mereset ketika berpindah halaman gitu. Selanjutnya ada store, ini penggunaan Pinia untuk penggunaan data dari Pinia. Terus ada main.js. Nah, setelah itu saya juga menggunakan Axios. Ya, Axios itu untuk pembuatan database sementara lah atau database sederhana. Ya, di sini saya membuat suatu file DB.json yang mana nanti untuk menyimpan data dari pemesanan atau untuk penyimpanan username atau password atau riwayat pemesanan dan stok barang serta grooming atau pemesanan grooming. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pengimplementasian atau menjalankan eh, proses sistem saya yang buat ini. Yang pertama itu kita buka terminal. Ya. Nah, di sini karena di laptop saya sudah menggunakan npm install dari awal pembuatan, jadi saya tidak menggunakan lagi. Tapi apabila folder atau project saya ini masuk ke laptop orang lain atau device orang lain, otomatis dia harus wajib menginstal npm install ini untuk menginstal semuanya supaya dia bekerja. Nah, di sini saya langsung saja npm run dev ya. Nah, di sini ketika kita npm run dev, di sini sudah berfungsi untuk penampilan ya, user interface-nya, bisa login dan register. Tetapi di sini hanya untuk tampilan login dan register, dia belum bisa diakses karena kita memiliki suatu database ya, karena kita memiliki suatu database. Tadi kita menggunakan DB.json, yang mana nanti DB.json ini berguna juga untuk register dan login. Register, ketika kita melakukan register dan masukkan password, otomatis ini akan disimpan ke dalam database kita atau DB.json kita. Dan setelah melakukan daftar, ketika kita login, ketika kita masukkan username dan password, si login ini akan mengambil data dari DB.json-nya. Apakah si data user ini ada? Apabila ada, baru dia akan masuk. Nah, sebelum kita bisa ini belum bisa diakses karena si DB.json-nya belum aktif. Ya, bisa coba juga kita uh, tuju peramalan. Nah, ini belum bisa masuk ya masuk ke tampilan awal atau dashboard awal karena kita belum mengaktifkan. Nah, di sini ada login gagal ya, login gagal karena database kita belum aktif. Nah, jadi teman-teman, ya, kita perlu mengaktifkan database-nya dulu. Kita bikin di terminal baru, ya, terminal baru. Nah, kita ketik yang namanya, di sini saya sudah ada ini, prompt ya. Nah, kita copy saja, kita paste. Nah, setelah seperti ini, muncul seperti ini, ya, berarti database kita sudah berjalan secara localhost. Teman-teman bisa lihat di sini. Ya, di sini saya juga kita bisa melihat di sini kita menggunakan nih localhost 3001 untuk nanti pengonfirmasian passwordnya. Serta di sini juga di register ini untuk menyimpan untuk menyimpan di localhost 1 username dan password yang sudah masuk. Nih, kita masuk ke database user. Nih. Terus di sini juga ada di stok pesanan ini juga ada DB.json, ada port ya, untuk menyimpan nanti masukkan ke ini sebagai lewat pesanan. Di sini juga ada. Oke, sini. Nah, lanjut ke topik kita tadi. Karena di sini kan sudah aktif nih DB.json kita. Nah, kita bisa lihat ini kan DB.json saya ada empat database. Di sini saya klik dulu ini. Nah, di sini adalah database untuk si grooming. Oke. Nah, ketika kita ini. Nah, di sini akan nampil si grooming ada database satu item, stok barang ada 2 item, pesanan ada 2 item, dan user ada 1 item. Teman-teman bisa buat di sini ya sesuai dengan
kita register ulang. Misalnya di Pramana, ini kan sudah aktif nih database-nya. Jadi kita bebas 1, 2, 3. Kita daftar. Nah, dia akan berhasil nih. Dia akan menyimpan ke database kita, ke database. Nah, kita Aldi Pramana. Tadi kan nggak bisa login kan? Nah, setelah kita tentukan database, nah, 1, 2, 3, dia akan masuk ke otomatis akan masuk ke dashboard. Nah, ke tampilan web saya yang saya buat. Nah, di sini otomatis, ya, teman-teman bisa lihat di sini si user. Ini kan satu nih. Nah, di sini sudah masuk nih. Yang pertama ini ID lama saya, ini akun lama saya, ini akun baru yang saya buat tadi. Di sini kan ada 2 nih. Berarti ketika kita register dan login, berarti berhasil menyimpan ke database kita yang namanya user. Selanjutnya, eh, balik lagi ke webnya. Nah, di sini ada beberapa fitur yang sudah saya jelaskan. Di sini pertama kita masuk ke profil dulu, ke profil, kita masukkan dulu, edit. Di sini kita bisa edit, nama saya tadi Aldi Pramana, nomor HP-nya 0822481102. Oke, alamatnya Markoya. Oke, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat profilnya masih kosong, kita bisa tambahkan. Ya, ini sebagai contoh saja. Kita ada profil sebagai contoh. Ya, sini saya sudah kita gambar. So, ini kan belum masuk. Nah, ketika kita simpan, ya otomatis foto profil yang di sini akan juga ditampilkan di sini. Di sini kita untuk menampilkan di sini kita menggunakan tadi yang namanya Pinia. Nah, selanjutnya itu adalah kita pergi dulu pertama tampilan awalnya itu adalah dashboard. Dashboard ini sebagai inilah sama datang. Nah, ini daftar hewan yang daftar layanan hewan yang bisa atau yang bisa si layanan Petshop ini kami layani itu ada kucing, anjing, burung, kelinci, hamster, landak, tupai, dan ular. Terus ada jasa grooming. Nah, teman-teman bisa pesan di sini. Ya, oke. Nah, di sini kan tadi ada namanya grooming. Kita masuk dulu ke database grooming. Di sini misalnya satu ini database nama saya. Ya. Nah, di sini kita bisa melakukan misalnya kita grooming tadi nama saya Aldi Firman. Nah, di sini hewan saya pilih kucing. Jenis layanannya ada 3. Di sini ada vaksinasi, penitipan, dan grooming. Saya penitipan saja. Pesannya bebas, tolong jaga hewan saya. Terus masukkan tanggal kucing. Nah, di sini kita masukkan foto hewan. Ya, di sini kita masukkan foto hewan. Kita kan kucing ya. Nah, di sini ada kan konfirmasi pemesanan. Di sini kita suruh screenshot ya. Nah, ketika setelah kita berhasil melakukan pemesanan grooming atau pemesanan layanan, di sini teman-teman masuk ke profil tadi. Di sini ada namanya di website. Di sini tampil nih. Ini namanya Aldi Pramana, jenis hewannya kucing, layan titip, deskripsinya tolong jaga hewan saya, tanggalnya tanggal di sini. Di sini ada foto hewannya. Nah, di sini juga kita bisa mengedit, ya, kita mengedit. Sini misalnya uh, mantap, 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 pelayanannya bagus. Jika kita ini layan bagus, oh, sini kan belum nampak perubahannya, ya. Coba kita ubah. Ini kita edit. Kita tanggal boleh, tanggal 4. Terus pelayanan uh, bagus. Oke. Nah, kita sudah lihat tadi. Teman-teman bisa lihat di sini. Ya, tadi kan tanggal 24. Ini tanggal 15. Ketika kita refresh, nah, si data berhasil kita ubah. Nah, selanjutnya kita masuk ke makanan. Nah, makanan ini untuk navigasi makanan ini kita di sini bisa memesan makanan. Misalnya kita memesan makanan kucing dari kita karena kita kucing kan kita masukkan tadi nomornya 08 22 84 57 10 10 20. Alamat pengirimnya Mas Boyan. Nah, nah, kirim pesanan. Nah, pesanan terima kasih pesanan Anda berhasil dikirim. Ya, selamat. Ketika setelah kita melakukan pesanan tadi, ya, oke, kita masuk ke data kita memesan makanannya. Nih, ini sudah bisa. Ya, berarti bisa diakses nih. Sudah masuk datanya. Dan di riwayat grooming juga ada. Ya, ketika kita melakukan pesanan di sini akan masuk sini. Terus kita juga bisa edit. Ya, misalnya jumlahnya eh, jelas sudah sebenarnya 20 atau 5 deh. Sudah bisa. Ya. Ketika teman-teman di sini kan masih tadi 10 ya.
Ketika kita refresh, nah, dia akan ganti flatten. Selanjutnya, fitur selanjutnya yang saya buat di sini adalah saran. Di sini saran untuk si user lah, untuk saran ke pet shop yang saya buat. Misalnya, nama saya Aldi Pramana sebagai pelanggan. Jika kita kirim saran, nah, di sini akan muncul pop-up. Nah, di sini muncul saran untuk si. Tapi di sini saya tidak buat database untuk si saran. Jadi otomatis dia bisa dihapus, bisa diedit ketika di deploy tanpa harus menggunakan akses database biasanya. Jadi di sini teman bisa edit, ya, bisa edit. Terus di sini bisa edit, sumpah, bisa sih. Jika teman-teman hapus juga bisa. Ini yang selanjutnya adalah tombol logout. Tombol logout ini berfungsi untuk logout atau logout atau keluar dari web yang saya buat ini. Oke, tapi nah, kita keluar sebetulnya. Nah, teman-teman sini bisa masuk lagi. Aldi Pramana, Aldi Pramana misalnya 1, 2, 3. Ya, ini sampai lagi sesuai dengan yang sudah teman-teman buat tadi. Misalnya sandinya salah, Aldi pakai Y gitu. Sandinya 3, 2, 1. Nah, username atau password salah. Karena dia nggak bisa ngakses karena di database-nya, database kita cuma ada ini Aldi ketiga dan Ali Permana 1, 2, 3. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada kesalahan kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rizky Fadila. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.